Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial. Untuk kali ini kita akan belajar tentang variabel acak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Bambang mau tanya, mau mereview tentang fungsi linier. Karena nanti kita juga akan ketemu dengan fungsi peluang binomial. Oke. Pak Bambang punya fungsi fx sama dengan 3x plus 7. Oke ya. 7 di sini dikatakan sebagai konstanta. Konstanta itu apa? Suatu bilangan yang fix, ya, tidak berubah dan tidak menemani suatu variabel, itu konstanta. Kalau angka fix yang menemani variabel namanya koefisien. Ya, koefisien. Sedangkan x-nya ini adalah variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang tidak tergantung oleh sesuatu yang lain. Itu variabel bebas. Artinya variabel pokok. Berarti ada variabel terikat, Pak? Iya, namanya fx. Ini berarti variabel terikat pada x. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Aman ya? Oke, alhamdulillah aman. Oke. Kita lanjut ke aktivitas 1. Ya. Silakan diperhatikan aktivitas 1. Sudah? Ya. Aktivitas 1 di situ tulislah masing-masing 5 contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Oke, saya jelaskan apa itu variabel diskrit, apa itu variabel kontinu. Variabel diskrit ini adalah variabel yang bisa dihitung, ya. Variabel diperoleh dengan cara menghitung nilai variabel dari perhitungan. Apa maksudnya, Pak? Yang ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu ngitung. Oke. Artinya apa? Bulat-bulat. Ya. Ya, utuh-utuh. Itu namanya diskrit. Putus-putus diskrit. Ya. Sedangkan yang kontinu, variabel kontinu variabel dari pengukuran. Ya, variabel dari pengukuran. Artinya apa? Nilai variabel itu merupakan hasil pengukuran. Contoh, pengukuran tinggi badan, pengukuran waktu tempuh, pengukuran berat badan. Tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ya? Jadi sesuatu nilai variabel itu kalau hasilnya itu hasil perhitungan, maka dia variabel
diskrit. Kalau dari pengukuran maka dia kontinu. Kalau diskrit nanti gandengannya dengan sigma. Kalau kontinu gandengannya dengan integral. Ya, itu bedanya diskrit kontinu. Ya. Jumlahnya nanti dalam bentuk sigma itu kalau diskrit karena nanti n-nya berjalan 1 sampai n kan gitu. 1 2 3 4 5 6 gitu. Sedangkan integral dalam bentuk interval. Oke. Sebelum Anda menjawab aktivitas 1, kita melangkah ke uji kompetensi 1. Kan Anda diminta untuk menyebutkan 5 contoh ya. Variabel diskrit dan variabel kontinu. Oke. Kita mengarah ke uji kompetensi 1. Saya berikan contoh diskrit atau kontinu dan kita telaah bersama-sama. Oke. UK1 sudah sampai UK1. UK1 nomor 1 halaman 72 ya. Manakah yang termasuk variabel diskrit? Oke. Yang A, perhatikan. Variabel X dinyatakan sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat lebih dari 6. Ya, X-nya di sini sama dengan apa? Sama dengan himpunan 7, 8, 9 dan seterusnya. Oke, lebih dari 6 kan ya? Oke. Nah, di sini perhatikan ciri khas diskrit berikutnya. Di antara dua suku yang berurutan tidak ada anggota lagi. Iya. Setelah 7, 8 nggak ada anggota lain. Nah, itu diskrit. Oke. Lain dengan kontinu. Kontinu seperti apa? Yang kontinu contohnya seperti ini. Bilangan real ya. 1 kurang dari X kurang dari 2. X anggota bilangan real. Nah, ini kontinu. Karena di antara 1 dan 2 masih ada setengah, masih ada 0,1, masih ada 0,001. Dan di antara 0,1 ini saya perbesar lagi dengan zoom. 0,1 lebih kecil X lebih kecil dari 0,2. Ini sudah kecil bagian dari sini. Tapi di sini nanti akan saya ketemu lagi yang lebih kecil lagi. Ya. Saya bisa menemukan anggotanya lagi yang masih dalam bentuk interval 0,01 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0,19. Iya, masih bagian di dalam sini. Tapi masih dalam bentuk ya, lanjutkan. Oke ya, ini berarti kategorinya diskrit ya. Ini adalah diskrit. Oke, variabel diskrit. Oke. Sekarang yang B. Bilangan caca antara 75 dan 90. Perhatikan di sini. Walaupun ini dalam bentuk interval ya, tetapi ini anggotanya juga biji-biji bulat-bulat. Antara 75 berarti berapa? 76, 77, 89. Ya. Dalam? Duh, gak tahu bilangan caca. Oh, lupa lali ya sudah. Perhatikan baik-baik.
Anda berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini namanya bilangan asli. Ya, sebelum manusia kekurangan bahan makanan, manusia cuma bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena anaknya terlalu banyak sehingga sumber dayanya sudah menipis. Ada kondisi habis, sehingga tambahlah 0. Ya. Nah, 0 dan bilangan asli ini namanya bilangan cacat. Oke? Ada kondisi habis, ada pinjam meminjam. Karena dulu adalah sistemnya barter. Pinjam dulu, ya. Ada namanya bilangan bulat negatif. Ya. Ini namanya bilangan bulat negatif. Oke, bilangan asli juga disebut bilangan bulat positif. Pak, bagaimana dengan 0? 0 itu tidak positif juga tidak negatif. 0 itu independen, ya, merdeka. Ya, sudah ya. Setelah interaksi manusia, jadi matematika itu bahasa yang digunakan untuk komunikasi sesuai kebutuhan. Ternyata ada yang orang cuma bawa 1 apel, sedangkan dalam kelompoknya ada 5. Bagaimana caranya supaya apel ini cukup? Dibagi-bagi, ada nanti menjadi pecahan. Ya. Jadi diagramnya itu awalnya bilangan asli, ditambah 0 jadi bilangan cacat, ditambah bulat negatif jadi bilangan bulat. Ada bilangan bulat tentunya karena ada bilangan pecahan. Ya, ada bulat pecahan. Nah, bilangan bulat dan pecahan digabung menjadi bilangan rasio. Nah, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Gabungan antara rasional dan irasional jadi bilangan real. Bilangan real gabungan dengan yang akar min 1 menjadi bilangan kompleks atau imajiner. Sampai detik ini tertinggi masih bilangan kompleks. Ya. Jadi bilangan real masuk dalam bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu seperti apa? Z notasinya. A plus BI. Nah, ini bilangan kompleks. A ini bagian real. Biasanya nanti real Z. B ini adalah imajiner Z. Ya, I-nya sendiri ini siapa? Akar min 1. Ini diperlukan diantaranya hasil jasa bilangan kompleks ini adalah bisa mendesain aerofoil daripada pesawat sehingga bisa terbang. Ya. Jadi bagaimana lengkungannya itu bentuknya adalah kompleks. Oke, sudah sampai di sini pengenalan bilangan sudah? Sudah. Kalau gitu tak hapus. Loh iya. Masa perlu dicatat ini bilangan? Tinggal browsing ke Mbak Google. Mbak Google pembagian bilangan, Mbak, gitu. Ya udah enggak ada saya hapus dah. Dihapus ya, Pak? Oh, dihapus ah? Enggak usah. Berarti ini apa? Yang B ini apa? Diskrit. Karena utuh-utuh. Ya, di antara 76 dan 77 tidak ada bilangan lain. Oke. Sekarang yang C. Yang C diskrit apa kontinu? Kok tahu? X adalah waktu tempuh.
Kendaraan. Ya. Waktu tempuhmu ke SMA 7 berapa? 10 menit. Enggak, aku 9 menit 9 detik. Enggak, aku 9 menit 10 detik. Nah, di antara dua-dua yang agak mepet-mepet itu tadi masih ada anggota lain, maka dia continue. Jadi ini adalah contoh variabel continue. Oke? Clear ya? Yang D, discrete continue, jumlah pensil yang dimiliki. Yang dimiliki ya, jumlah pensil yang dimiliki Ezra. Sudah tidur, biarkan. Oke. Kira-kira jumlah pensil yang dimiliki Ezra itu bulat-bulat apa bukan? Utuh-utuh. Pensilnya Ezra berapa ditanya gitu? Jawabannya gimana? 1,5 gitu. Aku punya 2 pensil, kan gitu ya. Aku punya 3 pensil gitu ya. Aku punya 4,5 pensil gitu, enggak? Pernah dengar enggak? Enggak pernah. Maka ini kategorinya discrete. Ya gitu aja, gampang kok. Pembukaan gampang, nanti setelahnya Pak. Oke, makanya katanya yang suka nyepik-nyepik kan gitu. Pertama itu adalah langkah yang paling utama. Selanjutnya terserah Anda, kan gitu ya. Makanya pembukaan harus bagus, kan gitu ya. Yang biasa itu loh, apa, ngegombal itu loh. Kan sekarang banyak itu. Apa sih namanya, bahasanya apa namanya? Ngeprank. Kan ngeprank kan gitu. Ngeprank itu. Kemarin Pak Bambang lihat, dia seorang pemain biola handal, tapi ngeprank, macak jadi gelandangan, nyanyinya cempreng, main biola asal krek gitu. Habis itu di endingnya nyepik ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2, yuk. Manakah yang termasuk variabel continue? Yo, tak kasih waktu 3 menit cukup ya. Nomor 2A, discrete continue. Kenapa? Panjang beberapa batang kayu. Panjang adalah hasil pengukuran. Beberapa batang kayu. Panjang ini hasil pengukuran, maka dia adalah variabel continue. Gimana, gampang ya? Gampang. Ayo yang B, discrete continue. Kenapa kok discrete? Munculnya sisi angka dalam pelemparan sebuah koin. Sebuah koin ya, sebuah koin. Oke. X-nya ini nilainya berapa aja? Berapa? Munculnya sisi angka dalam pelemparan koin. Kalau melempar koin itu muncul angka terus?
Enggak, ada kalanya tidak muncul, maka 0 ya. Kalau muncul angka 1, karena hanya satu koin. Oh, oke ya. Berarti ini karena biji-biji, ini namanya discrete. Oke, yang C, discrete continue. Loh kok discrete lagi? Wong itu pertanyaannya continue. Kenapa kok discrete? Jumlah roda. Untuk mendapatkan jumlah roda gimana? Diukur apa dihitung? Dihitung. Nah, gitu jawaban cerdasnya. Kenapa? Ada dipanggil lagi. Wah, ini nyokotan nih ya. Yo, coba dicopot. Ditanyai itu, Pak. Enggak, kan enggak bisa dihitung. Hah? Bilangan bulat lebih dari 6. Coba kamu mendapatkan anggotanya gimana caranya? Berhitung apa mengukur? Ya sudah. Berarti kan discrete. Terus yang kedua, di antara 7 dan 8 ada bilangan lain enggak? Bisa mendapatkan bilangan lain enggak? Enggak, iya. Oke, sudah clear? Intinya kalau discrete itu hasil berhitung, iso dihitung, nah kayak gitu. Ya, kalau hasil pengukuran biasanya itu rentangnya rempet. Nah, kecil sekali, makanya dia masuk ke continue. Apa ya? Silakan ayo. Oh gitu. Karena tak hingga maka tidak terhitung. Tahu artinya tak hingga? Continue itu tanpa jeda, itu continue. Continue itu tanpa jeda. Orang itu harus continue, berarti nggak boleh lot. Istiqomah itu continue. Nah. Bukan. Ya. Ustadz Dharma ya. Oke. Jadi continue itu terus menerus, itu namanya continue. Ya. Nah, sekarang saya tanya, di antara 7, 8, 9 itu terus menerus enggak? Terus menerus. Coba, sekarang kalau bilangan real ya, kita bicara bilangan real ya. Oke. 1, 2, bilangan berurutan ya. Di antara 1, 2 masih ada bilangan lain kan? Ada setengah. Nah, ada banyak anggota lain. Kita selalu bisa mendapatkan anggota lain di sana. Itu namanya continue. Continue itu seperti halnya Anda melihat gambar. Habis itu Anda zoom terus. Gambar yang bentuk vektor itu namanya continue. Gambar dengan ciri khas vektor, jadi Anda perbesar sampai kapanpun tidak akan pecah-pecah itu gambar. Itu namanya continue. Tetapi kalau gambar Anda perbesar, habis itu pecah, itu namanya discrete. Sudah? Oke, jadi bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan asli, semuanya discrete. Beda yang paling nyata adalah kalau discrete itu hasil perhitungan. Menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada bilangan menghitung 1,5, nggak ada. Ya. Oke. Anggota kakak pertama, kakak kedua jarang ada. Kakak 1,5 gitu nggak ada ya. Nah, itu berarti bukan continue. Oke, kembali lagi. Gimana? Hah? Kan yang itu pengertian variabel itu yang continue contohnya bilangan asli lebih dari Pengertian variabel merupakan besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Itu benar, artinya bisa diganti-ganti. Itu namanya variabel. Jadi kita ketika meneliti sesuatu yang kita mau ubah-ubah kelakuannya, itu namanya variabel, ya. Nah, variabel kurang dari 5, bilangan asli lebih dari 7,
berat badan balita, ya, itu yang kontinu hanya berat badan. Ya. Bilangan apa? Bilangan cacah lebih kurang dari 5. Itu tidak masuk kontinu. Iya. Coba saya tanya sekarang. Ketika Anda menentukan jumlah bilangan asli sekian sampai sekian, itu pakai sigma apa pakai integral? Sigma. Nah, itu dia, makanya itu masuk diskrit. Iya. Tapi kalau kontinu itu menggunakan integral. Contoh yang kontinu apa? Normal. Nanti sekarang kita bicara tentang peluang binomial yang khusus untuk variabel diskrit. Untuk yang kontinu nanti normal semester kedua. Oke? Oke ya, bisa dibedakan ya. Nah, kalau misalkan bilangan caca lebih dari ini dikatakan kontinu, lah kira-kira bagaimana kita menjumlahnya? Pakai sigma apa pakai integral? Nih ya, pasti pakai sigma, karena itu pergerakannya biji-biji, iya kan? Sedangkan kontinu itu di antara dua selang itu selalu ada sekian banyak bilangan lagi. Seperti itu tadi prakteknya. Contoh gambar, kalau dia menggunakan vektor, tahu vektor? Vektor adalah besaran berarah. Jadi asal arahnya itu pancet, dia ngezoom sampai kapanpun tetap kelihatan. Tetapi kalau dia diskrit, maka berupa piksel. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang piksel. Nah, kalau piksel berarti dia diskrit. Tergantung pikselnya berapa. Begitu dipiak lebarnya maksimal pasti pecah. Tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Sudah tahu bedanya? Oke. Pak Bambang tidak mau menyalakan. Iya, Pak Bambang nggak mau menyalakan. Pak Bambang hanya mau meluruskan. Oke. Meluruskan ya. Nah, sekarang saya sertai analogi seperti itu. Kira-kira bagaimana Anda sebagai seorang ilmuwan, kan gitu ya? Seorang ilmuwan dalam menelaah itu, kan gitu ya? Oke. Nah, sekarang kira-kira dari itu tadi, kalau variabel diskrit ada dari perhitungan yang biji-biji, sedangkan variabel kontinu adalah pengukuran. Pengukuran itu kan ketika kita membuat selah sedikit apapun, kan kita akan bisa mendapatkan yang lebih teliti lagi ya. Penggaris. Nah, ini penggaris 30 cm. Ukuran paling kecil berapa? 1 mili. Coba pakai jangka sorong. Nah, ini pengukuran namanya. Makanya ini kontinu. Oke. Nah, tak hingga itu tergantung pada sudut pandangnya. Bagi seorang ahli jam tangan, 5 cm itu tak hingga. Perhatikan ya. Anda pernah ke tukang servis jam tangan? Kasihkan baut ukuran 5 cm. Pak, tolong pasang ini di jam tangan saya. Iya. Anda langsung bilang gini, sama ini saya laras sepondangan. Nah, sesuatu yang di luar kewarasan itu dinamakan tahi. Iya. Oke. Lagi 5 cm bagi tukang tanah, tuan tanah ya, tuan tanah jual tanah. Kira-kira panjang rumahnya itu, Pak, luas tanah atau panjang tanah saya ukurannya 7 meter. Begitu Anda ukur, jangan ukur pakai jangka sorong, pakai meteran aja, nanti kelewatan. Oh, Pak, ternyata panjangnya enggak 7 meter, Pak. 6 meter 69 cm. Kira-kira lagi itu masalah itu ya. Anda beli gula 1 kilo. Oke? Jelas ya? Anda bawa pulang, Anda habis beli timbangan digital yang akurasinya pakai meteorologi yang terbaru, valid, pakai ukuran standar internasional, kan gitu ya.
Begitu pulang Anda timbang, ternyata beratnya adalah 9 kilo 60 gram. Oke, itulah 9 kilo 60 gram atau 9 kilo 6 on lah. Oke, Anda balik ke toko itu untuk menuntut balik enggak? Kenapa Anda? Nah, silakan. Ini berdua nih. Oh, bernikah ya, kakinya keluar. Oh, udah keluar sini. Kok kakaknya kok keluar sini lagi? Oke, baik. Anda beli ke toko emas gajah emas 1 kilo. Oke, beli emas 1 kilo. Oke, Anda bawa pulang. Habis itu kok timbang dengan timbangan yang sama tadi, ternyata sama 9 kilo 60 gram. Kira-kira Anda balik ke toko emas itu enggak? Kenapa kembali? Nah, itulah ukuran besar kecilnya tergantung sudut pandang dipakai. Makanya itu kenapa di matematika tandanya tangga itu adalah bentuknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nggak bisa ditentukan ya. Izin Bapak Ibu Guru yang jelas. Panggilan untuk Marcelo 105. Lanjutkan yang C. Jumlah roda tadi sudah ya? Jumlah roda, oh belum ini loh. Jumlah roda pada 10 kendaraan. Oke. Assalamualaikum Kan ya? Dengan contoh ini jumlah roda dalam 10 kendaraan. Kalau 10 kendaraan kan terhitung ya? Kemarin pas waktu Pak Bambang pengalaman main-main ke Hyundai di Busan. Oh iya. Ya. Di Busan itu parkiran produksinya itu luas banget ya, karena dan itu parkirannya mepet-mepet gitu ya. Ini kan ditentukan jumlah roda 10 kendaraan kan ya. Lah kalau ditanya, ini analogi juga untuk yang tadi bilangan Caca lebih dari 5. Oke, berapa jumlah roda yang ada di parkiran Busan di Seoul? Kira-kira jadi kontinu, dari discrete menjadi kontinu? Tidak bisa seperti itu juga gitu loh. Bukan berarti karena kita tidak bisa menghitung maka dia termasuk kontinu. Bisa dipahami ya? Kalau dalam sekup kecil dia discrete, maka dalam sekup besar juga discrete. Kalau dalam sekup kecil dia kontinu, maka sekup yang lebih besar juga kontinu. Oke ya. Itu analisanya Pak Bambang ya. Monggo nanti silakan didalami lagi. Yang D, bilangan bulat kurang dari 10. Discrete apa kontinu? Discrete. Nggak jadi kontinu. Bilangan bulat. Ingat ya, nggak wajib harus seide dengan Pak Bambang loh ya. Kalau nggak sama dengan Pak Bambang nanti disalahkan Pak. Asalkan Anda bisa memberikan penjelasan yang tepat, runtut, akan diterima. Jadi ini discrete ya. Ini discrete. Oke. Kita sekarang ke kejadian binomial. Ya, kita sekarang akan bicara tentang binomial. Ya. Binomial adalah kejadian yang hanya ada 2. Di dunia ini banyak sekali kejadian binomial, laki-laki perempuan. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Ya. Ingat ya, yang normal. Sekali lagi ya, Pak kan ada LGBT. Oh itu nggak normal itu. Oke. Ya. Sudah ya.
ada sukses dan gagal. Iya. Sukses gagal, menang kalah. Kalau nggak menang ya kalah. Loh, kan ada draw, Pak. Itu nggak masuk. Ya. Ya. Kenapa kok nggak masuk? Karena begitu pertandingan final, kenapa nggak diterima draw? Sama-sama mendapatkan emas kan gitu ya? Atau sama-sama mendapatkan perak kan? Jadi emas perak dibagi dua kan gitu? Iya kan? Nah, makanya itu yang saya katakan tidak normal, bukan karena Pak Bambang suka seperti itu jadi normal, yang ini enggak jadi normal gitu ya. Oke, terus ada lagi. Nah, kejadian binomial diantaranya munculkan karena ini. Kode warna di situ bilangannya adalah kombinasi 0 1. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya, plus string 1 itu berarti on. Kalau 1 lagi jadi off ya. On, off. Nah, gitu ya. Jadi masuk di situ. Nah, akhirnya muncul lah namanya ini. Bisa keluar warna merah, warna itu. Itu akibat angka 0 dan 1 saja. Jadi matematika tidak melulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, bisa jadi sama dengan 0. Tergantung sudut pandang yang dipakai. Oke ya. Kembali lagi kita ke kejadian di sini. Tadi pada koin ya. Kalau tadi 1 koin masih sama, X-nya adalah munculnya angka pada pelemparan satu koin ya. Kalau 1 koin berarti X ini anggotanya berapa? 0 dan 1. Kalau 2 koin, karena di sini hanya ada kasusnya adalah angka atau Kalau variabel Y, variabel ini ditulis dalam huruf kapital ya. Kalau nanti saya bilang besar, nanti Pak ini huruf besar, yang ini huruf kecil Pak. Oke? Oke ya. Nanti jangan kayak iklan ya. Cita-citamu apa? Kasir. Tinggian, suaranya yang ditinggiin. Kasir gitu. Itu ya. Bukan seperti itu ya. Oke. Variabel dinyatakan dengan huruf apa? Kapital. Ya. Sudah ya. Oke, variabel Y munculnya angka. Masih angka pada pelemparan 2 koin. Pelemparan ke atas ya. Jangan ke depan, nanti hilang, nyarinya sulit. Oke, 2 koin. Berarti kejadiannya apa aja ini? 0. Kapan terjadinya? Ketika keluar gambar. 1. Gambar angka gambar. 2. Angka. Nah, seperti ini. Ini namanya nilai dari variabel acak kejadiannya ini. Jadi nanti menentukan variabelnya akan lebih mudah. Kalau 8, variabel Z munculnya angka. Pada pelemparan 5 koin. Yuk. Apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, tidak mungkin 6. Mau pinjam angkanya dari siapa? Gitu ya. Oke ya. Variabel selalu hanya ditambah ketika gagal aja. Ya. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Nah,
banyaknya komposisi ini kita bisa mengikuti segitiga Pascal. 1, 1. 1, 1 ini berarti kondisi 1 ini seperti ini. 0, 1. Perhatikan. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Nah, ini posisinya adalah 0, 1. 0, 1, 2. Coba perhatikan. Kejadian pada dua koin yang angka gambar angka kan ada dua kejadian ya. Gambar angka atau angka gambar. Makanya di sini. Ini nilainya dari variabelnya. Ini juga sama. 0, 1, 2, 3. Yang keluar 3 angka hanya sekali, yaitu angka. Ya. Sedangkan angka gambar ada 3 kali. Munculnya gimana ini? Angka, gambar, angka, gambar, angka. Nah, ada 3 kan? Iya. Ini ketika 1 munculnya adalah gambar. Yang sini munculnya apa? Angka, gambar. Angka, gambar, angka. Yang sini munculnya 3 cuma 1, yaitu angka. Ya. Nah, binomial itu ngikuti segitiga Pascal ini. Ya. Nanti pakai kombinasi. Sampai sini ada pertanyaan? Kang. Bilangan negatif apa? Bilangan bulat negatif apa? Bulat negatif. Selama dia bilangan bulat maka tergantung masuk diskrit. Oke? Ada. Ya. Pascal tulisannya seperti apa? Ya. Ini matematikawan juga fisikawan gitu. Karena matematika itu bahasa dari dunia teknik ke dunia teori. Sekali lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita masuk ke UK2. UK2, perhatikan nanti harus sudah selesai ya. Mengerjakan di PTS-nya harus selesai ya. Oke, UK2. Sari mengerjakan 10 buah soal. Ingat, N-nya adalah 10 buah. Ya. Variabel X menyatakan banyaknya soal yang dikerjakan dengan benar. Variabel acak X adalah banyak soal yang dikerjakan benar. Oke. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh variabel acak. Berarti variabel acaknya sama dengan apa? Itu nomor 1 ya. Yuk, variabelnya sama dengan apa aja? 0, tidak ada yang benar. Benar cuma 1, benar 2, benar 3, benar 4, benar 5, benar 6, benar 7, benar 8, benar 9, benar 10. Nggak mungkin benar 11 ya. Oke. Gampang kan ya? Ayo, nomor 2. Yuk, nomor 2. Variabelnya X menyatakan apa? Banyak sisi angka. Sisi angka dari pelemparan
4 keping ya. Uang logam. Oke. Berapa nilai X-nya? Ya. 0, tidak ada angka yang keluar. 1 angka keluar, 2 angka keluar, 3 angka keluar, 4 angka keluar. Sudah selesai, gampang kan ya? Nomor 3 yuk. Waktunya 3 menit. Yuk, gimana? Kalau yang B, Y, variabel Y banyak sisi gambar dari pelemparan 4 koin. Gimana? Ayo, gimana? Y nilainya berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Kalau hubungannya X dengan Y itu saling berbalik aja. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Oke? Ketika X-nya 1, Y-nya 3. Oke? Karena itu kejadian binomial. Oke? Nomor 3, yuk silakan. Nomor 3, hasil kali dari pelemparan 2 buah dadu. Nah iya, 2 dadu kan, 2 dadu, wes gitu ae. Hasil kali ya, hasil kali 2 muka dadu. Kalau ditanya muka dadu itu yang muncul ke atas ya, bukan yang di samping-samping ya. Oke. Oke, X-nya berapa? 1, oke. 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 8. 7 nggak ada. 9, 10, 11 nggak ada. 12, 15, 13 nggak ada. 14 nggak ada. Terus 18, 20, 24, 25 nggak ada. 16 ini nggak ada. Loh, kelewatan toh. Nah, bagaimana supaya nggak kelewatan? Buatlah tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Terus 4, 8, 12, 16, 20, 24. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nah, nilai variabel itu yang berbeda 1, 2, 3, 4. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, ya, 4,
Ya. Lima, 6, ya. Delapan cuma 2 ya. 9, 1, 12-nya. Oke. Sudah ya, karena sudah doa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.